Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita mengaji tentang kemuliaan manusia di dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat memuliakan manusia. Oleh sebab itu, dalam muamalah atau interaksi sosial, Islam sangat melarang orang berbuat zalim kepada manusia yang lainnya, apalagi sampai terjadi hal-hal yang paling fatal, yaitu membunuh orang lain. Di dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, wa min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang membunuh satu orang saja tanpa alasan yang dibenarkan, maka seolah-olah itu dia membunuh seluruh umat manusia. Ini jelas bahwa di dalam Al-Quran, di dalam Islam sangat mengecam tindakan pembunuhan yang tanpa alasan yang dibenarkan. Artinya membunuh orang tanpa hal yang dibenarkan oleh agama itu sangat dilarang, karena bahkan di sini dikatakan bahwa orang yang membunuh satu jiwa saja itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Jadi dalam konteks ini jelas sekali Islam sangat melarang orang melukai atau membunuh orang lain, karena dalam keyakinan umat Islam, dalam iman kita, segala dosa yang kita lakukan di muka bumi ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, menyakiti hati orang lain, utang kita pada orang lain, dan juga kezaliman kita pada orang lain. Mungkin kita pernah memfitnah, memukul dan lain sebagainya. Ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh orang-orang yang kita zalimi. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Para sahabat kemudian menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Nabi Muhammad kemudian mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang di akhirat nanti datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, bahkan pahala umroh dan lain sebagainya, tapi dia memiliki dosa dan kezaliman pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka orang seperti ini nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala sholatnya, hajinya, puasanya akan ditimbang dengan kejahatan yang pernah dia lakukan kepada manusia lainnya. Maka orang seperti ini akan diambil pahalanya untuk membayar kejahatan yang pernah dilakukan pada orang-orang yang mungkin pernah difitnah, pernah dipukul, pernah dicuri uangnya dengan jalan korupsi atau dengan jalan yang lain. Maka dosa-dosa itu akan diambilkan dari pahalanya, kemudian pahala orang itu akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi, sampai akhirnya pahalanya habis dan dosa-dosa dia pada orang lain belum selesai. Akhirnya dosa-dosa orang lain yang pernah dia zalimi diambil, dikembalikan kepada dirinya yang tadinya sebetulnya memiliki pahala yang banyak dari ibadah yang dilakukan. Maka orang seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi sebagai al-muflis, orang yang bangkrut. Dan kita tentu na'udzubillah berlindung kepada Allah dari hal-hal semacam itu. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini penting sekali kita menjaga jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sampai merugikan orang lain, siapapun orang lain itu. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita harus menjaga perasaan dan juga menjaga jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara-saudara kita, baik dalam saudara dalam agama ataupun saudara dalam satu bangsa ini. Ini adalah yang sangat penting. Bahkan kalau kita sering membaca sholawat burdah, dijelaskan di sana ada satu syair yang berbunyi, wala yadi Rasulullah jahuka bi idal karimu tajalla bismi al-muntahimi. Di akhirat nanti digambarkan bahwa Nabi Muhammad itu akan memberikan syafaat kepada seluruh umat Islam. Tapi ada satu dosa yang tidak mungkin diampuni, satu dosa yang tidak bisa mendapatkan syafaat, yaitu dosa kita kepada orang lain. Dosa kita sesama manusia itu tidak akan pernah bisa disyafaatkan oleh Nabi selama kita belum mendapatkan
pemaafan dari orang-orang yang kita pernah zalimi. Saya pernah mendapatkan satu pertanyaan, jika kita pernah berbuat dosa kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, dan kita belum sempat meminta maaf pada orang yang kita zalimi, sementara orang yang kita zalim itu sudah meninggal dunia, bagaimana cara kita meminta maaf atau menyelesaikan masalah ini sehingga di akhirat nanti kita tidak dituntut oleh orang-orang itu? Para ulama mengajarkan kita agar kita mendoakan orang-orang yang pernah kita zalimi agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap wirid yang kita lakukan setiap selesai sholat, ada kalimat yang bunyinya Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Konteksnya adalah wali ashabil huquqil wajibati alayya, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami dan dosa orang-orang yang masih memiliki hak menuntut atas diri kami. Nah, orang-orang yang pernah kita zalimi yang mungkin sudah meninggal dunia, kita doakan agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, insya Allah di akhirat nanti dosa kita kepada orang-orang itu akan diampuni, akan dimaafkan. Apakah pasti dimaafkan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini adalah ajaran sebentuk ikhtiar yang diajarkan oleh para ulama. Jika kita punya dosa pada orang lain dan belum sempat kita memohon ampun, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, maka doakanlah orang-orang itu supaya orang-orang itu yang sudah meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam Islam manusia itu sangat mulia, maka dari itu kita dilarang keras menyakiti, menzalimi, merugikan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Karena siapapun orangnya, jika kita menyakiti, kita merugikan dan menzaliminya, maka itu akan tercatat sebagai dosa, dan pada akhirnya nanti di akhirat nanti orang-orang itu akan menuntut kembali kepada kita sebagaimana dosa-dosa yang kita lakukan kepada mereka. Sekian pengajian kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.